Baik, kembali di Dalam Indonesiaku dengan tema besar kita kenali dosa-dosa besar seperti apa yang ditanyakan Pak Rizkon tadi. Bagaimana, apakah itu dosa jariah, lalu apakah dosa jariah itu bisa diputus? Silakan Yai Fikri Haikal dijawab. Pertanyaan Bapak Rizkon bagus sekali. Saya pikir umumnya memang kita lebih mengenal pada jariah pahala. Kalau jariah pahala umumnya kita tahu tuh. Tapi rupa-rupanya memang ada jariah dosa. Apa landasannya? Salah satu misalnya hadis baginda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang ngajak kebaikan, dapat pahala. TV One nih, siang ini live dapat pahala nih. Dari mulai yang punya sampai office boy dapat pahala. Nyiarin Damai Indonesiaku pengajian, dapat pahala rombongan. Kenapa? Ngajak orang berbuat kebaikan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, bagi dia pahala. Bagi yang ngajarin berbuat baik, pahala. Tuh jariah, pahala jariah tuh. Kalau yang ngerjain kebaikan dapat pahala, wajar. Tapi kalau yang ngajarin dapat pahala, kok bisa? Bisa. Karena yang ngajarin ketika itu dia jadi sponsor kebaikan. TV One jadi sponsor kebaikan nih. Karena itu ayo kita jadi sponsor kebaikan. Ngajak orang lain bener. Itu akan jadi jariah pahala buat kita. Tapi sebaliknya saudara, ternyata ada juga dosa jariah. Kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang ngajakin kejahatan, bagi dia dosa ngajakin. Siapa orang yang berbuat kejahatan, baginya juga dosa, bagi yang ngajakin dosa. Kalau yang berbuat dosa, berbuat jahat dia dapat dosa, pantas pelaku. Tapi kalau yang ngajakin, kok dapat juga Pak? Iya, karena dia pelopor kejahatan. Awas nih, hati-hati nih. Bu, mulai sekarang abis nonton TV One Damai Indonesiaku, ayo niat yang teguh jadi pelopor kebaikan. Orang lain ngikutin kebaikan kita, tuh orang dapat pahala, kita kebagian pahalanya. Tapi jadi pelopor kejahatan, ngajak nyontoin orang lain berbuat salah, ada yang ngikut, yang berbuat salah dapat dosa, kita kebagian dosanya. Dosa jariah itu disebut. Kenapa? Kita nyontoin berbuat kagak baik. Jadilah pelopor kebaikan. Umpama saudara mau bikin syukuran, khitanan anak, pindah rumah, ngawinin anak, umpama panggil aja kiri kanan depan belakang tetangga saudara, bikin pengajian di tempat saudara, di rumah saudara. Tiap huruf yang keluar dari bacaan Al-Quran, yang baca dapat pahala, saudara saat itu kebanjiran pahala. Kenapa? Jadi sponsor kebaikan. Bu, bikin aja dah pengajian. Kalau baca Yasin, tahlil, tahmid masih dirasa kurang, panggil dah penceramah, mubalik, ustadz lokal aja. Ustadz lokal. Jangan yang internasional, lokal aja. Umpamanya ngundang saya sama Nur Fadilah, umpama ini umpama. Oke. Tapi kalau saudara bikin syukuran, lalu nanggap hiburan, perlu digarisbawahi, bukan hiburannya saudara. Tapi tolong renungkan. Ketika hiburan berlangsung, bisa nggak menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan? Siapa tahu di dalamnya terjadi mabok-mabokan ketika hiburan berlangsung. Siapa tahu di dalamnya terjadi perjudian.
Siapa tahu di dalamnya terjadi perzinahan, bahkan siapa tahu di dalamnya terjadi pembunuhan. Pelaku dapat dosa, saudara dapat dosanya. Kenapa? Saudara pelopor kejahatan dapat kiriman dosa jariahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena itu jadilah kita selesai ini tekad makin kuat, pelopor-pelopor kebaikan, dan hindari menjadi pelopor-pelopor kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik.